Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya akan menunjukkan bukti catatan saya selama 1 semester. Mulai dari materi pertama yang berisi definisi tauhid, fase pertumbuhan ilmu tauhid, objek ilmu tauhid, tujuan mempelajari ilmu tauhid, hukum mempelajari ilmu tauhid, macam-macam ilmu tauhid, bahaya penyimpangan akidah, dan refleksi tauhid sebagai pola hidup muslim. Kemudian materi 2, karakteristik ilmu tauhid yang terdiri dari tauqifiyah, ghaibiyah, umuliyah, takamul, dan tawazun. Kemudian materi 3, konsep iman, pengertian iman, unsur-unsur iman, tingkatan iman, hal-hal yang merusak keimanan, ciri-ciri orang yang beriman, dan kemampuan akal dan konsep iman. Kemudian materi 4, konsep ketuhanan dalam Islam, definisi, sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan, kepercayaan terhadap Tuhan, pemikiran umat Islam, sanggahan terhadap teori evolusionisme, pandangan aliran teologi, fungsi akal dan wahyu, analisa perbandingan, Tuhan menurut agama-agama, teori pembuktian Tuhan, dan pendekatan astronomi. Kemudian materi 5, konsep Rasul, arti Nabi dan Rasul, pengertian beriman kepada Rasul, cara mengimani para Rasul Allah, tugas dan mukjizat para Rasul, Rasul ulul azmi, nama-nama Rasul Allah, sifat-sifat Rasul Allah, Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian materi 6, konsep qada dan qadar, pengertian, dalil nakli, iman kepada qada dan qadar, macam-macam takdir Allah, hikmah iman kepada qada dan qadar. Kemudian materi 7, as-samiyat, pengertian, kajian as-samiyat, pengertian malaikat, pengertian mukjizat, pahala dan dosa, hari kiamat, surga dan neraka, jin dan syaitan. Kemudian materi 8, konsep tentang agama yang berisi pengertian agama dan unsur penting dalam agama. Materi 9, konsep kafir, pengertian kafir, jenis-jenis kafir, tingkatan kafir. Kemudian materi 10, konsep bid'ah, pengertian bid'ah, perbuatan bid'ah, macam-macam bid'ah. Kemudian materi 11 dan 12, firqah, macam-macam firqah, pengertian firqah, sebab-sebab munculnya perbedaan di tengah umat Islam, sejarah timbulnya firqah, Syiah, Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Kemudian materi 13, materi terakhir,
Gerakan keagamaan di Indonesia, aliran-aliran Islam di Indonesia, aliran-aliran yang dianggap sesat di Indonesia, dan aliran-aliran sesat di Indonesia. Itulah review hasil catatan saya selama 1 semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nur Aini dari Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video saya yang berjudul Konsep Iman. Pengertian iman. Iman secara bahasa berarti kepercayaan atau percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, kemudian mengucapkannya dengan lisan. Menurut Imam Al-Ghazali, iman adalah pengakuan dari lisan, kemudian membenarkan dengan hati, dan mengamalkannya melalui rukun-rukun atau anggota. Unsur-unsur keimanan. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Hal-hal yang merusak keimanan seperti contohnya: 1. Syirik. 2. Melakukan sihir. 3. Memakan harta riba. 4. Memakan harta anak yatim. 5. Meninggalkan diri dari perang. 6. Menuduh wanita baik-baik berbuat zina, dan lain sebagainya. Ciri-ciri orang yang beriman seperti halnya: 1. Jika mendengar asma Allah, maka hatinya bergetar. 2. Tawakal. 3. Menepati janji. 4. Menjaga amanah. 5. Berjihad dan suka menolong. 6. Tidak meninggalkan pertemuan sebelum izin. 7. Menghindari perbuatan atau perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan, dan lain sebagainya. Kemampuan akal dan konsep iman menurut aliran Mu'tazilah adalah kewajiban mengetahui Tuhan hanya dapat diketahui melalui akal. Iman tidak berarti tasdik, iman tidak berarti pasif, tetapi aktif. Sedangkan menurut aliran Asy'ariyah, kewajiban mengetahui Tuhan hanya dapat diketahui melalui wahyu. Iman bukan merupakan makrifat atau amal, tetapi tasdik. Menurut aliran Maturidiyah Samarkand, kewajiban mengetahui Tuhan hanya dapat diketahui melalui akal, sama dengan iman lebih dari tasdik. Menurut aliran Maturidiyah Bukhara, kewajiban mengetahui Tuhan hanya dapat dilakukan melalui wahyu. Iman tidak bisa mengambil makrifat atau amal, tetapi haruslah merupakan tasdik. Demikian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.